Makanya godaan di waktu muda itu luar biasa. Tapi kalau orang sudah dipenuhi dengan keimanan, ya, di masa remaja sudah ditanamkan, masa pemuda, masa-masa bergejolaknya, nafsu syahwatnya itu luar biasa, dia sudah mempunyai pengendali. Imannya itu menjadi pengendali. Ya. Dan setiap di dalam Islam itu di situ ada bahaya yang sangat besar. Islam itu kemudian memberikan solusi jalan keluar. Maka kalau di dalam surah An-Nur itu ya, surah An-Nur ayat 31, Qul lil mu'minin, katakanlah kepada laki-laki mukmin, laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Ya. Seseorang itu, anak misalkan ya, seseorang itu ketika akan dimasukkan surga ditanya tentang bagaimana kabar bapaknya, bagaimana kabar istrinya, bagaimana kabar anaknya. Oh, dijawab ya, oh mereka itu tidak mencapai level kamu sehingga belum dikumpulkan karena tidak mencapai level kamu. Terus dia menyampaikan, tapi saya dulu beramal soleh itu untuk kebaikan diri saya dan juga untuk kebaikan bapak saya, kebaikan istri saya dan juga kebaikan anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini. Walaupun kondisi mungkin sangat panas, tapi di sini ada banyak kipas angin. Mudah-mudahan kita masih merasa nyaman untuk bersama-sama mentadaburi Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nanti akan menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kurang lebih setengah jam nanti, atau kurang sedikit ya, sampai jam 3 kurang dikit. Sedikit kami akan menyampaikan tausiah, nasihat, dan ini merupakan harapan-harapan kita laku seorang mukmin dan mukminah ya, tentunya Bapak dan Ibu semuanya, agar kita ini bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia ini yang nanti akan berlanjut mendapatkan kebaikan juga kelak di hari akhiratnya. Makanya doa yang sering kita panjatkan, yang biasa disebut dengan doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah. Kemudian nanti kebaikan di akhirat, tentunya kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu di
surga Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat kita harapkan. Kemudian juga nanti sedikit kami akan menyampaikan, saya melihat para jamaah ini memang sudah di atas 50 kayaknya. 80, Masya Allah. Maka saya kalau mau mengisi tentang pemuda kok sudah lewat. Ya. Semangat muda ya. Jadi memang kalau disebutkan ya, itu Allah menciptakan manusia ini ada beberapa tahapan. Kalau tahapan saya sebut itu mungkin dari janin di dalam rahim, ya, kemudian tumbuh menjadi bayi, bayi tumbuh menjadi anak, anak tumbuh menjadi remaja, remaja ke pemuda, pemuda jadi dewasa, dewasa menjadi tua, tua menjadi renta, renta menjadi cukup. Ya. Artinya ini tahapan-tahapan. Kalau di dalam Al-Quran nanti bisa dilihat itu ya, di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 nanti ayatnya 54. Ar-Rum ayat 30 ayatnya 54. Allahul ladzi khalaqakum. Dialah Allah, Allah yang telah menciptakan kamu min do'fin, dalam keadaan do'f, dalam keadaan lemah. Jadi kita diciptakan Allah itu dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di do'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan setelah kita ini lemah menjadi kuat. Jadi Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Nah, dari keadaan lemah setelah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah menjadikan kita setelah dalam keadaan kuat, dha'fan wa syaibah, menjadi lemah kembali, wa syaibah, dan beruban. Jadi kalau beruban itu sudah tanda-tanda kelemahan. Kelemahan, dan bahkan itu adalah merupakan utusan kematian. Itu salah satunya adalah uban. Ya, ubanan itu sudah mendekati. Nah ini kalau Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah yang awal itu, nah berarti kita itu dari janin, kemudian bayi, menjadi anak-anak, remaja itu kondisinya masih lemah. Lemah itu gampang kena sakit. Kalau apalagi masih bayi, nah itu lemah. Kemudian setelah dalam keadaan lemah itu Allah jadikan kuat. Nah, pemuda. Pemuda itu kuat. Dan kayaknya masa muda itu masa penuh daya. Masa yang paling produktif kekuatannya itu adalah pada masa muda. Makanya muda ini memang bagi orang-orang yang beriman itu muda merupakan puncak-puncaknya di dalam melaksanakan amal, karena opo-opo iso, opo kuat ya, masa-masa muda. Tapi kalau itu tidak dibimbing dengan Islam, masa muda itu orang bilang itu masa muda, masa foya-foya, masa hura-hura, masa itu ya. Nah, ini makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan muda. Makanya Rasul berpesan itu di dalam salah satu hadis itu ya. Manfaatkan ihtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara
jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum tua. Masa muda ini diperintahkan untuk dijaga. Rasul memerintahkan untuk menjaga masa muda itu. Memang masa muda itu sangat penting, sehingga diperintahkan oleh Rasul itu jagalah masa muda sebelum masa tua. Masa produktif, masa penuh daya. Bagi orang mukmin masa-masa muda itu betul-betul dimanfaatkan betul untuk beribadah dengan sekuat-kuatnya. Makanya kalau disebutkan di dalam hadis itu, Rasul ketika memperhatikan Ibnu Abbas itu, Rasul meninggal itu Ibnu Abbas itu masih usia sekitar 12-an tahun, belum balik Pak, Rasul meninggal. Lah itu Ibnu Abbas ini pernah diajari, ditanamkan akidah itu pada waktu-waktu masa-masa muda. Bahkan masih remaja, masa muda itu betul-betul sudah mempunyai kekuatan iman yang kuat. Sehingga banyak sekali nanti pada zaman Rasul itu orang-orang yang mempunyai tugas-tugas yang besar itu adalah diberikan kepada anak-anak muda. Salah satunya adalah yang memimpin perang, ya, ketika Rasul sebelum meninggalnya itu sudah memilih kepada Zaid. Ketika itu umur berapa? 18 atau 19 tahun. Nah, itu Rasul memperhatikan masa muda. Maka Rasul itu mengajarkan akidah, menanamkan akidah itu waktu Ibnu Abbas itu belum balik, menjelang balik. Maka disebutkan oleh Rasul, ya gulam, ketika itu diboncengkan di unta di belakangnya. Ya gulam, wahai anak muda, wahai anak muda. Disebutkan itu, u'allimuka, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Terus diajarkan. Ternyata setelah kita baca ajaran itu luar biasa. Kandungan akidah tauhidnya sangat tinggi. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Maka kalau kita masa-masa sebelum pemuda sudah ditanamkan, masuk pemuda sudah mempunyai keyakinan iman yang kuat, muda itu penuh daya yang diisi dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ibadah dan ketaatan yang luar biasa. Makanya kalau ulama-ulama dulu yang umurnya sampai 100 tahun lebih, salah satunya itu adalah Abu Suja yang nulis kitab fikih Syafi'i Safinatun Najah, itu umurnya yang saya baca itu 160 tahun. Pada ayat Safinatun Najah kan yang diajarkan di Salman Setarul Anwar, Safinatun Najah itu matanya tadi. Saya penasaran dari dulu. Lah, itu pada waktu umur 100 tahun itu ditanya, apa resepnya? Kok bisa badannya juga masih kuat, kecerdasannya juga masih gemilang, masih aktivitas kesana kemari. Ibarat sekarang itu pacuan naik kuda memanah itu masih bisa 100 tahun. Luar biasa. Jawabannya apa? Resepnya apa? Jawabannya itu adalah di masa muda saya menjaga ketaatan kepada Allah, maka di masa tua saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masa mudanya sudah dikenalkan dengan Islam, malah sebelum muda remaja sudah ditanamkan tentang akidah dan syariat. Sudah paham betul dengan kewajibannya ibadah. Maka masa muda penuh daya, betul-betul aktivitasnya luar biasa untuk ibadah kepada Allah dan untuk umat. Lah kalau kita menilik diri saya sendiri, masa muda umur kenal karo Islam, sehingga masa muda kita dipenuhi dengan aktivitas jahiliyah, banyak dosa-dosa yang kita lakukan karena memang kita belum banyak kenal Islam.
Maaf, sehingga umur 50-60 tahun ya, karena kita tidak menjaga Allah di masa muda, di masa tua kita tidak dijaga Allah. Penyakit yang ada pada diri kita ini ya, penyakit. Nah, tapi begini, ketika kita sudah di masa muda atau setelah masa muda, masa dewasa baru mengenal Islam dan kita komitmen istiqomah dengan Islam sampai hari ini, walaupun mungkin ya kekuatan kebugaran fisik kita itu tidak sebagaimana masa muda kita, tapi kita laksanakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu pun tidak ada ruginya. Dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita dan kita bersabar terus melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, bahkan sakit pun sekalipun, maka itu menjadi penebus dosa-dosa kita di masa muda. Makanya kan salah satu doanya ketika sakit itu apa? La ba'sa tahurun, insya Allah sakit, tidak apa-apa, sakit tidak apa-apa. Insya Allah sakitnya itu akan membersihkan dosa-dosa di masa lalu. Jadi kita ya terima saja. Karena apa? Karena kita husnudzon billah, apapun yang Allah berikan menjadi ujian bagi kita, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu akan membawa pahala. Walaupun itu sakit akan membawa pahala. Kalau kita bersabar, ditingkatkan derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Nah ini kita berusaha untuk menjaga di masa sekarang ini, untuk kita jaga. Apa yang kita jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batasan-batasan syariatnya. Kemudian yang kedua, ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, niscaya kalian akan mendapati Allah di hadapan kalian. Kemudian yang nomor 3 itu disampaikan ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian meminta, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda ingin minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Dan masih terus banyak lagi itu. Tapi intinya dari 4 saja yang saya sampaikan itu semuanya adalah tauhid, untuk menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang sudah betul-betul pola pikirnya sekaligus ucapan dan tindakannya didasari oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan jadi luar biasa. Jadi Allah menjaga ketika seperti itu. Nah ini tentang pemuda. Belum nanti memang kalau muda itu di samping penuh daya itu ya memang godaannya paling besar. Gejolak syahwatnya anak muda dengan orang yang sudah tua sama atau beda? Jelas beda. Gejolak syahwatnya luar biasa ketika masih muda, beda dengan ketika sudah tua. Nah, ini gejolak syahwatnya. Makanya godaan di waktu muda itu luar biasa. Tapi kalau orang sudah dipenuhi dengan keimanan ya, di masa remaja sudah ditanamkan, masa pemuda, masa-masa bergejolaknya nafsu syahwatnya itu luar biasa, dia sudah mempunyai pengendali. Imannya itu menjadi pengendali. Ya. Dan setiap di dalam Islam itu di situ ada bahaya yang sangat besar. Islam itu kemudian memberikan solusi jalan keluar. Maka kalau di dalam surah An-Nur itu ya, surah An-Nur ayat 31, kul lil mu'minin, katakanlah kepada laki-laki mukmin, laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ya, hendaklah mereka menahan pandangannya, ghadul basar, ya, ghadul basar, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih mensucikan bagi mereka. Nah, ini jalan keluar ya.
agar seorang pemuda itu bisa mengendalikan nafsunya, maka Ghodul Basar, jaga pandangannya kepada para wanita, jaga kemaluannya. Kalau di dalam hadis itu memang ketika gejolak nafsu yang begitu besar bagi pemuda, maka jalan keluarnya adalah nikah. Itu adalah merupakan jalan keluar ketika itu gejolak nafsunya memang sudah sangat besar bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Nah, belum mampu, maka fa'alaihi bis, maka berpuasa. Dan puasa itu adalah bisa meredam gejolak nafsunya. Nah, itu masa-masa muda kita lewat sudah. Saya hanya menyampaikan bahwa Nabi itu perhatian sekali dalam pembinaan kepada anak-anak muda. Bahkan anak-anak muda yang maaf hatinya tidak baik pun dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan dinasehati. Dulu ada seorang anak muda datang kepada Rasul pas kumpul para sahabat begitu, anak muda itu bicara dengan keras, "Ya Rasul, izinkan saya berzina." Nah itu yang lain yang pada mendengar itu was mendatangi gedung-gedung itu, "Diam kamu, menang." Gitu. Tapi Rasul apa? "Wahai anak muda, kesinilah, duduk sini." Kemudian anak muda datang mendekati Rasul, kemudian duduk. Nah setelah duduk baru ditanya oleh Rasul. Ini hebatnya metodologi dakwahnya Rasul. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu, "Wahai anak muda, bagaimana menurut pendapat kamu ya, kalau seandainya ada orang yang menzinai ibumu?" Demi Allah saya tidak akan rela. Begitu pula orang lain tidak akan rela kalau ibunya dizinai. Bagaimana pendapat kamu kalau seandainya kamu punya anak, anakmu dizinai orang lain? Demi Allah saya tidak akan pernah rela. Terus begitu ya. Kalau ibumu, kalau saudara perempuanmu tidak akan pernah rela. Jawabannya sama. Demi Allah tidak akan pernah rela. Begitu pula orang lain tidak akan pernah rela kalau seorang perempuannya itu dizinai oleh orang lain. Akhirnya apa? Tangan kanan Rasul itu memegang dadanya, kemudian didoakan. Semoga Allah mengampuni kekhilafan kamu, mensucikan hatimu, menjaga kemaluanmu. Setelah kejadian itu, ya, anak muda itu sedikitpun tidak tertarik lagi untuk berbuat zina. Luar biasa. Artinya saat ini kita banyak menjumpai anak-anak muda kita, kaum muslimin ini masih banyak bergelimang dosa, masih belum dewasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Kita bisa lihat anak-anak kita sendiri yang usia-usia jangan SD masih SMP, SMA saja sholat itu masih guyonan gitu. Padahal sholat ya. Itu artinya kualitasnya itu masih begitu. Dan ini tantangan kita. Nah, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Anak muda itu adalah harus kita jaga, kemudian harus kita bimbing betul, karena nanti tugas-tugas besar itu bisa ditangani anak-anak muda itu lebih cepat untuk berkembang. Makanya kalau keorganisasian ya PCM ya itu anak-anak mudanya banyak ya di PCPM-nya, atau mungkin di ini tuh masih ada darah-darah mudanya, artinya masih umurnya di bawah 40 tahun. Itu geraknya akan luar biasa. Nah, para bapak sekalian, saya sekarang menginjak kepada yang sepuh. Ya, yang sepuh. Jadi di dalam surah Ahqaf surah ke-46 ayatnya 15 kalau tidak salah ya, 15. Jadi di sana itu disebutkan, kalau kita ini sudah berkembang menjadi dewasa, wa balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah, dan kita sudah dewasa, kemudian kita tumbuh berkembang sampai menginjak usia 40 tahun. Setelah 40 tahun kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an askuro ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini doa yang dipanjatkan ketika kita ini umur 40 tahun terus ke atas. Jadi kalau sudah umur 40 tahun banyak-banyak berdoa tentang ini, karena umur 40 tahun itu sudah umur-umur tua. Umurnya sudah umur tua. Kalau semangatnya masih muda tidak apa-apa, tapi itu 40 tahun itu sudah umur tua, sudah berubah. Maka pada saat umur itu kita berdoa. Yang doanya itu tentunya kita juga berusaha untuk mengamalkan intisari makna dari doa yang kita mohon kepada Allah. Rabbi ya Rabbu auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya. Ya. Kita mohon petunjuk. Ya Allah, tunjukilah aku ya Allah untuk bisa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan yang telah diberikan kepada kedua orang tua. Ini kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita itu hidup 40 tahun ke sana bisa mensyukuri. Karena umur 40 tahun itu kita sudah merasakan betul syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Biar rantuwe kendaraan, saya ingin beli kendaraan. Ya, raming siji malah loro malah telu, malah raming pit Honda yo motor yo mobil. Dulu belum punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Ya. Ya. Dan sebagainya ini sudah kelihatan lah ya. Artinya nikmat-nikmat umur 40 tahun itu sudah kelihatan. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa mensyukuri. Karena kalau kita bisa mensyukuri, kita akan menjadi berkah. Tapi kalau kita tidak mensyukurinya, maka kita diancam dengan siksa yang sangat pedih. Nah, kemudian juga wala walidayya, dan kita mensyukuri tentang keberadaan kedua orang tua. Kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita bisa mensyukuri keberadaan orang tua. Nah, orang tua itu ya, kalau kita umur 40 yang berdoa, kira-kira orang tua berapa tahun? Ya, 60 minimal. Nah, sudah anak-anak bontot itu bisa, orang tua sudah 65-70 tahun ya. Sudah masa-masa lemah orang tua kita. Nah, kemudian yang 40 tahun itu, maka mohon petunjuk kepada Allah agar bisa mensyukuri keberadaan kedua orang tua. Bagaimana mensyukurinya? Dengan birrul walidain. Dengan kita itu berbakti kepada keduanya. Ya, berbakti kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, batasannya itu kalau disebutkan di dalam Al-Quran, wala takul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tua uff. Uff ini adalah satu kata yang remeh mungkin ya. Tapi kata-kata yang remeh itu bisa menyakiti kepada kedua orang tua. Nah, bahasa di sini mungkin atau apalah kata-kata yang itu bisa menyakiti kedua orang tua, yang itu bisa berakibat durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita itu menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wa'an a'mala sholihan tardohu, kita mohon petunjuk agar kita itu dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh di masa tua mendekati kematian yang diridhoi oleh Allah. Terus kita berusaha untuk beramal soleh, mohon kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya wa aslih li fi dzurriyyati, kita mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk agar kita diberikan kebaikan untuk diri kita, dan kita juga mohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan yang berupa memberikan kebaikan kepada anak keturunan kita. Kalau umur 40 tahun kan masih punya anak-anak kecil ya, yang itu kemudian dididik, mohon kepada Allah agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, ini sudah terus kita mohon petunjuk, kita berikhtiar, kita berdoa agar kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah. Karena anak-anak itu menjadi investasi. Menjadi investasi yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan kemanfaatan luar biasa besok di hari akhirat. Salah satunya ya, saya
membaca sebuah hadis yang ini menjadi motivasi besar. Hadisnya itu innallaha la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya Allah innar rajula, yang saya baca innar rajula, sesungguhnya seseorang la turfa'u darajatuhu fil jannah, akan diangkat derajatnya di dalam surga. Seseorang akan diangkat derajatnya di dalam surga. Dia sudah masuk surga, tapi diangkat ke derajat surga yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Kemudian orang itu yang diangkat itu mengatakan begini, anna lihada, dari mana ini saya dapatkan surga yang tingkatannya lebih tinggi? Dari mana? Kemudian dikatakan kepada orang tadi yang dimasukkan surga ke derajat yang lebih tinggi, dikatakan kepadanya bi istighfari waladikalaka. Kamu dapatkan surga yang lebih tinggi derajatnya, ini adalah karena sebab istighfar anakmu untuk kamu. Kan luar biasa. Ketika kita mempunyai anak selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya, itu akan menjadikan orang tuanya naik derajat di surga. Luar biasa. Makanya ini menjadi motivasi kita bagaimana kita itu terus mendidik, mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang mereka itu akan mendoakan dan kepada kita, mendoakan kepada kita itu anak-anak ya. Tapi kita sendiri sebetulnya juga selalu berdoa. Di samping kita berikhtiar, kita juga doa. Doa yang sering kita panjatkan, hafal semuanya ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini tidak ada satu misi tujuan besar dalam berkeluarga, dalam nikah, kecuali yang telah ditunjukkan dalam Islam. Tujuannya besar nikah itu ya ini. Agar apa? Agar kita diberikan istri, diberikan anak-anak keturunan kita yang semua anggota keluarga inti itu betul-betul menjadi qurrata a'yun, penyejuk dalam hati kita. Ini tujuan besarnya kita. Apa namanya? Nikah itu ingin agar pernikahan keluarga kita menjadi keluarga yang Islam. Nah, ada Hasan Al-Basri menyampaikan tentang yang dimaksud qurrata a'yun itu yang bagaimana? Yang menjadi penyejuk dalam hati kita. Kalau ya seorang muslim setelah nikah dia mendapatkan seorang suami yang taat, menjadi istri yang taat, anak-anaknya taat semuanya kepada Allah, ya, itu sudah menjadi luar biasa. Semuanya hidup keluarga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayangkan yang sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan sudah punya buyut, masih ke kanan ke kiri, itu ada ponakan dan sebagainya. Ramadan, Syawal, kumpul semuanya dalam satu rumah. Isinya mereka itu adalah orang-orang yang ahli sholat berjamaah, orang yang menutup auratnya, orang yang sudah pokoknya itu Islami semuanya, yang ada di Islam semuanya. Maka ini menjadi luar biasa, begitu indahnya dalam keluarga kita. Ya, ada bapak, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada mantu, dan semuanya ketika berkumpul, mereka kita mendengar azan langsung mereka bergegas untuk sholat berjamaah. Yang putri atau ibu-ibu juga melaksanakan. Kemudian luar biasa keislamannya. Nah, itu adalah bisa kita rasakan penyejuk hati. Senang kita sebagai orang, ya, kakek lah taruhlah dan nenek itu melihat anak keturunannya seperti itu, mantu-mantunya seperti itu, ponakannya seperti itu marah, rasanya senang sekali. Itu menjadi penyejuk dalam pandangan mata, penyejuk dalam hati. Nah, makanya dalam hadis itu kan kalau manusia mati, orang mati, maka terputus amalnya kecuali
Tiga lah, salah satunya adalah waladin solihin yad'u lahu. Ini tinggalan ini ya, anak yang solih yang mendoakan kedua orang tua. Sebagian ada yang berpendapat gimana ya? Yang pertama itu adalah solihkan anak dulu. Kalau anaknya solih, karena dia menjaga kesolihannya, dia berdoa, akan doanya sampai kepada Allah, sehingga akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya, dinaikkan derajatnya besok di surga. Tapi ketikanya anaknya tidak soleh, walaupun dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doanya tidak diterima dan doanya tidak sampai istighfarnya kepada kedua orang tua. Bukan pendapat begitu. Saya pernah dari Marmita itu luar biasa, ya. Ternyata kita itu mensolihkan anak. Tapi ternyata saya mendapatkan keterangan yang lain, ya, itu bahwa kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak itu menjadi anak yang solih, ya, berbagai cara yang hebat sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita, ternyata anak kita juga angel itu ya, angel, bahasa nakal, masih tetap nakal, ya, masih tetap nakal. Lah, ini tetap kalau anak itu berdoa untuk istighfar kepada kedua orang tuanya, itu tetap akan sampai, dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita untuk mensolehkan anak walaupun anak itu belum mendapatkan kesolehan. Tapi itu semuanya tidak sia-sia. Allah akan memberikan kemanfaatan doa anak itu walaupun masih fasik, orang tua juga akan mendapatkan kemanfaatan dari doa anak yang masih fasik. Nah, ini nanti bisa dilihat panjenengan, ini saya sampaikan ini memang bagaimana nanti kita bisa tambah semangat lagi, ya. Di dalam surat At-Tur itu surat 52. Ayatnya yang 21. Ayatnya 21. Nanti di situ ada Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, beserta anak-anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Taruhlah ini bapak ya, bapak-bapak yang beriman beserta anak-anak cucunya mengikuti bapaknya karena keimanan bapaknya. Jadi paham ini? Mengikuti bapaknya. Alhaqna bihim, ya, akan kami pertemukan mereka. Akan kami pertemukan mereka. Artinya bapak-bapaknya yang tadi beriman beserta anak-anak cucu mereka mengikuti bapaknya karena keimanan. Alhaqna bihim, mereka bapak-bapaknya itu akan dipertemukan, ya, dengan anak-anak cucu mereka di surga. Akan dipertemukan. Walaupun anak-anak itu keimanan dan ketakwaannya jauh, asalkan mereka beriman, jauh. Bapaknya sudah menjadi ahli surga, tingkatan yang tinggi, anak-anaknya ibadahnya lemah, jauh. Maka kemudian Allah akan mempertemukan bapaknya dengan anak-anak cucu mereka yang masih fasik, ya, masih ibadahnya itu, yang penting dia beriman, itu akan dikumpulkan jadi satu pada derajat bapaknya, pada derajat bapaknya. Kenapa? Karena Allah ingin menyempurnakan pahala bapaknya agar menjadi senang ketika dia berkumpul dengan anggota keluarganya. Maka anak-anak yang di bawah itu keimanannya itu diangkat dan dipertemukan di tingkat surga bapaknya, berkumpul di situ. Ini luar biasa. Nah, ini dipahami juga, begitu juga ketika, ya, seseorang itu, anak misalkan, ya, seseorang itu ketika akan dimasukkan surga ditanya tentang bagaimana kabar bapaknya, bagaimana kabar istrinya, bagaimana kabar anaknya. Oh, dijawab, ya, oh, mereka itu tidak mencapai level kamu, sehingga belum dikumpulkan karena tidak mencapai level kamu. Terus dia menyampaikan,
Tapi saya dulu beramal soleh itu untuk kebaikan diri saya dan juga untuk kebaikan bapak saya, kebaikan istri saya, dan juga kebaikan anak-anak saya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat itu, ya, itu sholat itu untuk kebaikan saya di hadapan Allah, tapi juga untuk kebaikan anggota keluarga yang lain, agar dia mendapatkan kebaikannya. Kemudian akhirnya dijadikan satu lah, ya, dijadikan satu. Bapaknya ikut anaknya yang surganya lebih tinggi, anaknya ikut bapaknya, dan seterusnya. Nah itu bisa dikumpulkan jadi satu karena masing-masing itu memberikan syafaat, ya, untuk meningkatkan ke surga yang lebih tinggi. Ini luar biasa. Nah kemudian ketika kita mendapati, ya, kalau disebutkan ya di dalam buku yang saya baca itu, mendapati sudah berusaha dengan usaha yang sangat sabar, usaha yang sangat hebat, tetapi qadarullah memang Allah belum memberikan hidayah kepada anak-anak kita menjadi orang yang soleh, masih meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tapi kita yang berusaha yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha saya. Kalau selama hidup saya mungkin anak belum bisa menjadi qurrata ayun, tapi bisa jadi setelah meninggal yakin Allah akan memberikan hidayahnya, kemudian dia menjadi orang yang solih dan solihah yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Ini adalah merupakan satu keyakinan. Maka ada banyak yang kemudian ketika kita menyampaikan tentang birrul walidain, banyak yang kemudian bertanya, waduh lah aku biar kayak campur bapak karo ibu urung sedo, ya, itu banyak menyakitkan kepada bapak dan ibu dari ucapan, dari sholah, tingkah laku dan sebagainya. Apakah saya masih bisa menebus dosa-dosa saya di waktu lalu sedangkan orang tua saya sudah meninggal? Bisa. Dengan apa? Solihkan, ya, pada saat itu dan terus selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya agar selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya dan kebaikan keselamatan bagi kedua orang tuanya selama anaknya masih menjadi anak yang beriman mengikuti keimanan bapaknya. Nah inilah makanya kita bersama-sama, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan keluarga kita agar keluarga kita itu betul-betul menjadi manfaat bagi yang lain.